Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholatu wassalamu ala dunia waddin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semuanya, saya akan mencoba menguraikan beberapa hal tentang pembuatan makalah ya. Jadi kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pembuatan makalah. Dalam hal ini ada beberapa strategi penyusunan dalam pembuatan makalah. Nanti akan saya paparkan di sini. Karena ini nggak perlu. Sebelum kita lanjut ke skema penulisan makalah, kita akan kumpas tentang pengertian apa sih yang dimaksud dengan makalah itu sendiri. Jadi makalah itu merupakan sebuah karya yang ditulis dan memiliki sifat ilmiah, yang mana di dalamnya berisi pembahasan mengenai suatu topik tertentu. Nah, jadi salah satu tujuan pokok dari penulisan makalah itu adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang kita tulis itu memiliki penalaran yang logis dan pengorganisasian yang sistematis. Dan sistematis di sini perlu memang kita ketahui dan kita perhatikan. Lanjut, secara umum ada beberapa ciri-ciri makalah ya. Di sini kita tuliskan. Jadi ciri-ciri makalah itu terletak pada keilmiannya, artinya bisa sebagai karangan ilmiah. Makalah itu memiliki sifat objektif, artinya tidak memihak. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, baik itu di buku-buku maupun di jurnal-jurnal itu, dan sistematis dan logis. Penulisan makalah itu menggunakan bahasa formal ya, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, nanti di situ ada juga topik-topik pembahasan ya, berisi tentang gabungan dari beberapa sumber, tidak hanya satu sumber. Tentu berdasarkan kriteria ya, sesuai dengan sub pembahasan yang akan dikaji oleh teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Selanjutnya kode etik tentang penyusunan makalah ya. Kode etik dalam penyusunan makalah kita ketahui bersama bahasanya yang dimaksud dengan kode itu adalah seperangkat norma yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan makalah. Norma ini berkaitan dengan teknik pengutipan, perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan dan penyebutan sumber data atau informasi ya. Jadi sifatnya dalam penyusunan makalah itu harus jujur dengan menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang kita ambil dari sumber lain. Jadi jujur kita serahkan. Biasanya dalam penulisan kutipan itu kita sebutkan, kita buat footnote di sana. Kemudian di akhir di dalam daftar pustaka juga kita sebutkan kembali. Lanjut, kita langsung bahas ke topik ini. Sistematika penulisan makalah. Sistematika penulisan makalah itu kita bagi menjadi 3 bagian utama ya. Jadi bagian awal, kemudian bagian utama atau inti, yang terakhir di bagian akhir. Jadi ada awal, bagian utama atau inti, isi, kemudian di bagian akhir. Nah, bagian awal apa aja? Di sini kita sebutkan bagian awal ini nanti meliputi cover ya, sampul depan itu, kemudian isi ya, daftar isi dulu. Maaf, kami ulangi ya. Mulai cover, sampul depan, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Itu pun jika ada daftar tabel di situ kita di bagian awal dilampirkan. Halaman cover ya, sampul depan itu makalah berisi tentang judul makalah, tulisan makalah, maksud ditulis makalah tersebut. Nah, kemudian logo. Nah, logo apa di sana? Kalau teman-teman kuliah di kampus kita di UIN ya tulis di sana logonya. Nama penulis, tempat dan waktu penulisan. Nah, ini kita lampirkan contohnya seperti ini ya. Contoh di bagian awal. Ini bentuk cover ya, contoh covernya. Kemudian di sini ada kata pengantar dan daftar isi. Ini contohnya. Nah, ini kita ambil contoh sampel dari sejarah
judul makalahnya, misalnya ini sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, tujuannya di sini ya, makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Kemudian dosen pengampunya, logo disusun oleh siapa saja, kelasnya apa, prodinya apa, tanggal atau bulan pembuatannya, kapan, tahun berapa, ini harus disampaikan. Ini kata pengantar daftar isi. Oke, lanjut. Di dalam halaman daftar isi itu memuat gambaran secara menyeluruh lah, teman-teman saya kira sudah paham, ada melihat dari bab maupun subbab dari daftar itu. Nah, ini halaman tabel dan daftar gambar itu jika ada nanti di poste disebutkan di situ. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian inti ya. Bagian utama atau inti makalah itu terdiri dari bab-bab sebagai berikut. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga penutup. Yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. Jadi bab 1 biasanya di rata tengah itu ada bab 1 pakai Romawi ya. Kemudian pendahuluan ini berisikan apa aja? Nah, berisi 1 latar belakang, yang kedua rumusan masalah dan tujuan. Jadi teman-teman nanti kalau menyusun fokuskan ke poin ini. Selanjutnya ini kami sampaikan contoh ya, contoh latar belakang misalnya seperti ini. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ya masalah-masalah atau sub pembahasan apa aja yang nanti dikaji oleh kelompok atau tim penyusunnya nanti. Ya. Sub kajiannya meliputi apa aja di kelompok umumnya. Di sini kalau tadi membahas tentang perkembangan pendidikan, berarti ya ini ada bagaimana pertanyaan atau rumusan masalahnya, bagaimana perkembangan pendidikan sebelum kemerdekaan dan tokoh-tokohnya, bagaimana perkembangan pendidikan madrasah di Indonesia dan pasca kemerdekaan. Di sini ada 3. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 3, tujuan pembahasan juga 3. Ya, mengupas tentang rumusan masalah kita tadi. Oke, lanjut. Nah, pembahasan sekarang di bab 2. Nah, di isi itu ada pembahasan. Dalam bab 2 pembahasan ini merupakan bagian teks utama makalah yang berisi pembahasan topik-topik makalah. Isi bagian teks utama itu sangat bervariasi ya, tergantung topik yang akan dibahas dalam makalah nanti. Nah, jika dalam makalah dibahas 3 topik, maka ada 3 pembahasan dalam bagian teks utama. Jadi kalau rumusan masalah teman-teman nanti tadi mengkaji ada 3, berarti topik pembahasan dalam isi, nah, itu dalam pembahasan juga harus ada 3 topik. 3 utama itu yang akan dikupas dan dikaji. Kalau dalam rumusan masalah teman-teman ada 4, berarti ya 4 di sana pembahasannya ya. Lanjut aja ke bab 3 tentang penutup. Di bagian penutup ini berisi kesimpulan atau rangkuman pembahasan dan saran-saran jika memang dipandang perlu. Bagian penutup itu menandakan berakhirnya penulisan makalah. Penulisan bagian penutup makalah itu dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berikut. Pertama, penegasan kembali atau ringkasan dari pembahasan yang telah dilakukan tanpa diikuti dengan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena masih belum cukup bahan untuk memberikan kesimpulan terhadap makalah yang dibahas atau dimaksudkan agar pembaca menarik kesimpulan sendiri. Kedua, menarik kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada teks utama makalah. Di bagian akhir, poin ketiga, bagian akhir dari makalah itu memuat daftar rujukan dan lampiran ya jika ada. Nah, contoh online ya. Jadi di sini outline-nya kita ambilkan contoh ya. Ada contoh ini dari keseluruhan. Pertama ada halaman judul atau cover, kemudian kata pengantar, daftar tabel, daftar isi, bab 1. Nah, ini bab 1-nya isinya ini 3 poin pokok ini. Kemudian latar belakangnya, rumusan masalah dan tujuan. Kemudian di bab 2 itu pembahasan. Poin A, pembahasan rumusan masalah pertama. Poin B, masalah kedua. Poin C, masalah ketiga. Di bab 3 itu ada penutup atau kesimpulan dan saran nanti. Terakhir ditutup dengan daftar rujukan. Nanti rujukan dari mana saja teman-teman mengambil
bahan-bahan, isi maupun kajian-kajian itu rujukannya nanti dilampirkan. Nah, sekarang kita bahas ini teknik penulisan dalam makalah. Mungkin rata-rata banyak yang merujuk ke sini ya, teknik penulisan. Jadi di topik kita kali ini dalam teknik penulisan ini saya jabarkan ada beberapa poin di sini. Yang pertama, jenis kertas yang digunakan untuk menulis makalah itu adalah HVS 70 gram ya. 70 gram berwarna putih, ukurannya A4 untuk kertasnya, ukurannya A4. Kemudian lampiran atau lainnya yang berukuran lebih besar harus dilipat sesuai dengan ukuran A4 ya. Jadi nanti dikecilkan lah, disesuaikan. Kalau memang ada lampiran-lampiran gambar dan lain sebagainya, sesuaikan. Naskah makalah harus diketik dengan huruf Latin menggunakan font Times New Roman ya, ukurannya 14 untuk halaman sampul dan judul bab, nah, ukuran 12 untuk subbab, anak subbab dan naskah karangan dengan spasi 1,5, ukuran 11 untuk teks dalam tabel dan ukuran 10 untuk catatan kaki atau footnote. Terus poin ketiga, naskah makalah itu hanya ditulis pada satu sisi halaman kertas, tidak bolak-balik. Jadi kalau sini terus ya. Seperti itu. Selanjutnya margin kiri ya. Marginnya katanya kiri itu 4 cm ya, kanan 3, atas 3, bawah 3. Untuk nomor halaman bagian awal makalah ya tadi menggunakan angka Romawi kecil. Jadi ini penulisannya ini I, I2, I3 dan seterusnya. Nah, ini jarak halaman ini sudah ada. Nomor halaman untuk bagian isi dan akhir makalah itu menggunakan angka 123. Angka 123. Jadi ini angka Arab, ini hanya sampel untuk teks Arab. Diletakkan di bagian tengah bawah halaman pada jarak 2 cm dari margin bawah. Kemudian tulisan dan logo pada sampul makalah ditulis dengan huruf kapital. Tulisan dan logo pada sampul makalah ditulis dengan huruf kapital, tata letaknya simetris, ukurannya hurufnya serasi. Tulisan pada sampul makalah yang ditulis dengan huruf kapital adalah kalimat judul, kata makalah, dan nama tempat, sedangkan yang lainnya hanya huruf awal. Oke. Lambang. Ini terkait teknik lambang penulisan. Kategori bagian isi makalah menggunakan lambang-lambang sebagai berikut. Kategori subbab menggunakan angka Romawi besar tanpa diakhiri titik. Lambang kategori subbab menggunakan huruf alfabet kapital yang diberi titik. Awal kata subbab menggunakan huruf kapital tanpa titik. Kategorisasi untuk pecahan-pecahan berikutnya sesuai urut menggunakan lambang-lambang huruf alfabet kecil yang diberi titik. Misal kalau angka Arab ya diakhiri kurung tutup. Huruf alfabet kecil yang diakhiri 2 tanda kurung. Jadi kata bab itu ditulis dengan huruf kapital pada bagian tengah atas halaman dengan tata letak yang simetris. Nanti langsung aja kita ke sampel contohnya. Ya, ini di belakang nanti lebih detail kita buatkan secara khusus membahas tentang teknik penulisan makalah yang di Word. Ya. Penulisan kutipan itu mengacu pada model catatan kaki atau footnote. Ya. Footnote teman-teman nanti pakai footnote. Terus nomor urut kutipan dan catatan kaki ditulis dengan menggunakan menu reference pada Microsoft Word, lalu pilih insert footnote. Insert footnote. Nah, ini contohnya. Contoh penulisan kutipan. Kutipan langsung yang penjaganya tidak lebih dari 3 baris ditulis terpadu dalam paragraf yang ditulis di antara kutip. Contoh ini ada ini poin 1 ini. Tulis di bawahnya tim penyusun kamus, kamus besar bahasa Indonesia Jakarta Balai Bahasa halaman berapa itu kita dicantumkan. Oke, seperti ini. Lanjut daftar rujukan sekarang kita poin ke di tahap akhir ya. Daftar rujukan disusun berdasarkan alfabetik dengan memakai entry nama pengarang.
Cara penulisan nama pengarang dengan mendahulukan nama akhirnya atau last name diikuti judul karangannya dengan dicetak miring, kemudian kota terbit, lalu tanda titik. 2 diikuti nama penerbit dan diakhiri dengan tahun terbit. Nah, itu. Ketentuan lebih detail tentang footnote, nah di sini bisa teman-teman baca dan di amati ya. Ini saya lampirkan contoh-contoh penulisan ya. Daftar rujukan atau daftar pustaka. Ini ada, ini contohnya miliknya Arikunto Suharsimi Arikunto, manajemen penelitian Jakarta, Rineka Cipta tahun 1990. Nah, ini contohnya. Dan kalau memang sama ya di kode gini. Terus yang judulnya apa di miring ya. Dimiringkan. Italik. Nah, ini begitupun ke bawah. Ini teman-teman mungkin bisa mengkajinya. Oke. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Jadi teman-teman nanti dalam penyusunan makalah ke depan ya usahakan tetap mempedomani pokok-pokok penulisan dalam penyusunan makalah. Jadi kaidah-kaidah penyusunan makalah ini tetap mengacu pada itu, biar nanti lebih terarah dalam teman-teman menyusun sebuah makalah. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin apabila ada saran atau pertanyaan mungkin bisa disampaikan lewat chatting maupun japri ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.